Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang ketika cuci darah di bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi pada saat saya sedang menjalani tindakan cuci darah, jadi saya cuci darah ini dari tahun 2016 sampai sekarang ya. Jadi baru tahun ini saya sedang cuci darah bisa menjalankan ibadah puasa. Jadi pada saat kita ada jadwal cuci darah, kita sedang ada tindakan cuci darah, saya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, tentunya ini juga memerlukan persiapan yang sangat khusus ya. Saya juga tidak menyarankan bagi teman-teman untuk memaksakan berpuasa di saat kita sedang tindakan cuci darah. Karena apa? Pada hari ini ya, ini kan Selasa tanggal 9 April 2024, ini hari puasa terakhir nih, saya yang terakhir nih. Jadi puasa yang hari pertama sampai terakhir ini sayang sekali. Pertama saya tidak berpuasa karena waktu itu pas jadwalnya cuci darah ya. Kemudian saya pikir-pikir lagi gini, kondisi saya ini stabil sekali. Jadi tidak ada keluhan apa-apa seperti orang sehat yang pada umumnya seperti saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Kemudian hemoglobin saya itu 12 sekian ya, 12 lebih lah. Nah, kemudian saya mau nyoba puasa pada saat cuci darah, walaupun kalau tidak ada jadwal cuci darah saya berpuasa. Saya akan coba pada saat cuci darah saya berpuasa. Kemudian saya awali dengan bangun sahur, yaitu sahur itu jam 3 pagi saya bangun. Saya buat teh panas itu saya pakai gulanya itu setengah sendok teh. Kondisi panas, tehnya nggak terlalu kental ya, saya nggak terlalu kental. Jadi asal ada warnanya sedikit coklat itu. Kemudian saya minum pada saat panas, saya minumnya pakai sendok plastik tuh. Jadi ya panasnya nggak nyengat sekali ya. Saya jam 3 bangun tuh minum teh itu mulai keringetan kepala ini, keringetan dikit-dikit itu, kira-kira setengah gelas lah. Kemudian saya lanjut makan nasi. Ya, saya biasakan makan nasi pakai sayur bening itu, kemudian saya lauknya ikan. Kemudian saya pakainya ikan tapi yang difilet, jadi daging ikan, jadi tebal. Jadi pikiran saya ini bisa memenuhi kebutuhan kan, karena memang dagingnya daging ikan, jadi agak tebal itu filetnya itu saya goreng pakai tepung itu, saya makan pakai sayur bening sama nasi, saya makan ya porsinya saya nggak terlalu banyak, kira-kira kalau diukur dalam takarannya sampai satu ceplok rumah makan Padang satu itu kadang lebih sedikit, saya segitu aja makannya segitu, dan selesai makan. Kemudian saya lanjutnya minum tadi yang masih setengah gelas tadi. Sambil minum, saya minum suplemen untuk kalsium, saya minum sekali itu. Saya minum lagi, tetap saya pakai sendok itu ya minumnya. Saya memang biar awet panasnya, biar nggak terlalu banyak, tapi saya nggak berhenti minum seolah padahal itu nggak banyak minumnya pakai sendok plastik. Kemudian kira-kira beberapa menit lagi saya minum lagi lah asam folat, itu juga suplemen saya minum. Kemudian terakhir saya minum zat besi, suplemen zat besi atau sering yang disebut itu tambah darah ya, itu multivitamin, itu sangat membantu kita dalam kondisi tubuh. Saya minum sekali itu udah cukup, itu suplemen udah saya minum 3-3-nya. Ini besoknya cuci darah ininya nih, saya sahur nih jam 7 nanti cuci darah. Kemudian kira itu sampai setengah 4 lagi selesai sambil minum dikit-dikit gitu. Kemudian menjelang imsak, sebelum imsak 10 atau 15 menit, jadi setengah 5. Kalau di Batam ini kan imsak itu jam 4.40, kalau jam 40, 45. Jadi saya setengah 5 itu saya bikin susu setengah gelas saja, panas juga sama. Saya minum susu setengah gelas panas, saya minumnya pakai sendok plastik tadi. Kan jarak dari obat dengan susu itu udah 1 jam, jadi setengah 4 saya close minum obat, setengah 5 saya minum susu itu setengah gelas. Tujuan saya, susu ini akan bisa menambah daya tahan tubuh kita, karena besoknya kan saya nanti kan cuci darah, itu pikiran saya supaya tidak ngedrop. Setelah saya setengah gelas saya minumlah air putih kira-kira 2 kumut. Jadi minumnya saya hanya 1,5 gelas.
mungkin lebih sedikit lah. Saya pun sudah cukup ini, cukup. Kemudian saya siap-siap sholat subuh, saya mandi. Karena saya masih hari pertama puasa di saat cuci darah ya, saya agak khawatir, saya masih bawa minum air putih ukuran kemasan 200 ml saya bawa. Sama kalau di klinik kita kan dapat snack ya. Dalam hati saya kan saya tidak kuat, saya akan minum ini sama snack dari klinik HCM yang selalu disiapkan baik puasa maupun tidak puasa, selalu pasien disiapkan snack. Ini sangat membantu. Karena saya yakin harusnya saya tidak ngedrop, tapi siapa tahu kalau untuk kondisi badan saya mungkin kuat, tapi untuk lapar takutnya karena kita mengalami proses itu. Bahasa cuci darah saya cuci darah biasa sampai mulai cuci darah 1 jam, 2 jam, 3 jam biasa aja, nggak ada keluhan saya sampai selesai nggak ada keluhan, alhamdulillah ini. Kemudian sampai saya pulang itu saya kan deket saja jaraknya hanya 300 meter, saya jalan kaki aja. Saya pulang sampai rumah ya biasa aja. Kemudian saya ini sampai buka enggak, ternyata sampai buka pun saya masih bisa bertahan, alhamdulillah ya. Jadi akhirnya saya buka puasa pada saat berpuasa kondisi cuci darah ini ya, jaga darah. Saya seperti biasa juga, saya buka ini juga saya awali dengan teh panas tadi, teh panas seperti biasa tadi, pakai gulanya setengah sendok teh, saya minum pakai sendok plastik. Ini saya habiskan. Itu keringat itu udah keluarnya sak jagung-jagung itu basah semua ya. Saya ambil kaos yang kotor itu udah buat waktu sampai nggak berhenti itu keringat itu. Saya hanya satu itu udah sengaja tidak mau makanan yang lain. Saya sudah standarkan, saya sesuai kebutuhan saya. Saya minum teh, udah keringetan udah agak kering itu. Saya sholat maghrib. Kemudian selesai sholat maghrib, keringatnya masih terus itu. Padahal tadi udah mandi saya. Kemudian saya tetap mau memenuhi kebutuhan, jadi saya makan nasi lagi untuk buka. Saya selesai sholat maghrib saya langsung makan nasi. Kadang saya makan buah juga ya, makan buah 1-2 potong tadi sebelum minum teh. Kalau nggak ada saya nggak paksakan, saya tidak memaksakan puasa harus ada makan, nggak ada. Saya minimal standar saya teh sama nasi sama lauk itu dulu. Kemudian saya makan sama biasa, makanya saya nasi sama lauk tadi ya, sayur beningnya ganti-ganti lah, kurang lebih sayur bening plus ikan filet tadi saya lumayan segini sepotong, kadang saya potong kecil-kecil digoreng juga buat lauk itu enak sekali, nikmat sekali. Nah selesai itu saya baru minum air putih sedikit, kadang saya bikin lagi teh panas lagi supaya keringatnya banyak sekali tuh. Nah kemudian baru saya menjalankan aktivitas yang lain, atau mau makanan yang lain silahkan, tapi saya penuhi dulu makanan tadi teh, kemudian makan nasi sama lauk itu dulu yang saya dulukan, baru saya makanan yang lain. Inilah pola saya ketika berpuasa di saat sedang menjalani tindakan cuci darah. Pola saya seperti itu, sehingga saya memenuhi kebutuhan untuk tubuh saya dulu, baru saya memikirkan yang lain. Karena saya tidak mau makanan yang aneh-aneh. Jadi puasa ini kan kadang-kadang kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya kan keinginannya kan kok melihat makanan banyak sekali. Ada es cendol misalnya, kita pengen es cendol, pengen cola, es teh, es campur, macam-macam, gorengan segala macam, di meja itu penuh makanan gitu. Saya memang tidak membiasakan itu, saya tidak berani mengambil risiko. Karena apa? Jangankan saya kondisi sakit, sehat saya pernah ngalami saya dulu. Saya kalau minum dingin ya, buka puasa minum dingin ya, teh dingin atau cendol dingin atau cola, itu pasti saya minimal demam, meriang, ya kan, pilek. Kalau daya tahan tubuh kita pasti lemes, itu pasti ya. Puyeng-puyeng dikit lemes kalau habis minum dingin. Karena kalau menurut saya memang kurang tepat ya, ketika badan kita perutnya kosong, membutuhkan makanan yang cocok itu kan sebenarnya ya buah sedikit dulu, kemudian minum air putih atau teh yang panas lah, putih dulu baru panas. Itu kan pasti bereaksi, pembakaran kita berfungsi dengan baik. Ketika kita minum dingin blek, orang kan kadang-kadang malas keringetan itu tidak enak katanya, risih, sehingga dia pilih dingin langsung nggak keringetan, badan enak. Padahal itu menurut saya tidak tepat. Karena apa? Ketika kita minum dingin itu kita nggak keringetan, karena apa? Proses pembakaran kita terganggu, sehingga tidak tidak bisa mencerna dengan sempurna. Mau ada proses pembakaran dingin, jadi ya susah kan, proses pembakaran kita terganggu. Menurut saya itu ya.
kemudian minum minuman cendol, kolak, mau gorengan semuanya, blek, udah kenyang nggak mau makan apa-apa. Saya tidak tahu apakah cendol, kolak, gorengan ini bisa menaikkan hemoglobin, saya nggak tahu. Nah, maka saya hindarin ini. Kalau yang lain mau boleh, saya nggak tahu. Karena kalau menurut saya sesuai arahan dokter kan makanan yang mengandung ikan, daging itu kan yang bisa menaikkan yang. Makanya saya ambil ini dulu gitu. Baru saya kalau mau pengen makanan gorengan yang lain. Inilah yang kadang-kadang saya selalu batasi. Saya juga kepengen sekali ya. Wah, namanya itu ngiler ya, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Gitu, karena setelah saya makan nasi ini juga sudah selesai, sudah nggak pengen apa-apa. Kadang saya juga makan cemilan yang lain, ya makan nggak apa-apa, saya tetap makan, tapi saya tidak terus serta-merta seperti itu. Karena ketika kita tidak bisa mengeluarkan keringat, makan dingin, badan kita enak seketika, tapi besoknya pasti lemes. Gitu. Nah, terus kita makan yang lain-lain, yaitu akhirnya makan yang itu jadi daging semua. Misalnya gorengan jadi daging, ini jadi, saya nggak tahu daging ini bisa meningkatkan hemoglobin apa tidak, saya kurang tahu. Makanya ini yang saya alami. Kalau yang lain bisa seperti itu, moga-moga saja. Ini namanya kan berbagi pengalaman. Jadi ketika saya merasakannya berpuasa pada saat tindakan cuci darah, ini ternyata badan kita justru tambah enak sekali. Jadi tercapai menjaga pola makan, membatasi minum, tercapai, justru badan kita merasa segar. Saya juga kok merasa tambah enak sekali ya setelah berpuasa pada saat cuci darah ini. Kan sering kita juga dengar ya ceramah para pemuka agama itu, berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Ini kan dalam sekali ini hikmahnya, ini luar biasa ini. Kalau orang Jawa bilang kan dugo-dugo, kira-kira makan itu ya kira-kira, kan kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika kita bisa menjalankan itu ya memang nyaman sekali. Target dan standarnya seorang pasien cuci darah ini tercapai, membatasi pola makan, membatasi minum, tercapai pada berpuasa ini. Dan ini hikmahnya memang luar biasa ya. Berpuasa ini setelah saya menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati itu, tidak punya keinginan bermacam-macam, alhamdulillah saya bisa melewati menjalani puasa dengan sepenuh hati dan full 1 bulan, kurang 1 hari aja, hari pertama saja. Kemudian yang saya sering pertanyakan dalam diri saya juga gini, pada saat cuci darah ini kan kita ada aliran darah keluar ya, ke mesin aliran darah, kemudian ada luka. Saya tidak tahu apakah puasa saya ini ketika sedang cuci darah berpuasa ini diterima sama Allah apa tidak, saya kurang tahu. Yang penting saya punya niat berpuasa. Nanti seperti apa ya Allah yang menentukan diterima atau tidak. Tapi ini saya nggak tahu hukumnya seperti apa. Mohon teman-teman komen ketika cuci darah itu mengeluarkan darah termasuk lagi ada luka, itu puasanya seperti apa. Mohon komen supaya kita bisa berbagi pengalaman, karena saya juga kurang paham ini. Tapi saya niat berpuasa saja. Kemudian saya juga sekali lagi tidak menyarankan teman-teman sedang cuci darah dipaksakan berpuasa, karena ini berisiko. Jadi persiapkan badan kita sampai betul-betul prima, tidak ada keluhan seperti orang sehat, hemoglobinnya pastikan tinggi, insya Allah juga kita baik-baik saja. Karena kuncinya untuk menjaga stabil kan mestinya ya pasien tidak paham ya, betapa tidak mudahnya ketika kita mengatasi keluhan. Wah, ada aja keluhan, kita mengalami itu Bapak Ibu, saya mengalami. Jadi sulit sekali memang, seolah-olah sakit ini tidak ada hentinya, penyakit tidak habisnya, seolah-olah kadang kita sampai putus asa. Tapi jangan, lakukan saja, ikuti arahan dokter, periksa terus sampai ketemu permasalahan sakitnya, sampai stabil. Itu bisa. Buktinya saya dari 2016 sampai sekarang cuci darah, baru puasa tahun ini. Artinya selama ini saya fokus konsen pada perbaikan tubuh kita yang banyak keluhan. Gitu. Jadi memang cuci darah ini saya berharap juga mudah-mudahan teman-teman pasien darah ini tidak ada keluhan, hanya cuci darah tok sudah itu maunya. Kadang saya yang dengar teman-teman ada ngedrop pada saat cuci darah, saya juga prihatin, saya sedih, karena sedih sekali dengarnya tuh. Dalam hati, ya Allah kasihlah sembuh mereka, keluhan mereka. Apanya dia kan kadang-kadang sampai ada yang mual, muntah, sampai ngedrop, kan bermacam-macam permasalahannya itu. Saya kadang-kadang prihatin, mudah-mudahan teman-teman ini dikasih kesehatan. Ya hanya cuci darah tok udah seperti saya ini. Memang panjang, prosesnya panjang. Yang penting jangan putus asa, jangan kendor, ikuti terus arahan dokter. Jadi cari permasalahan sampai penyakit itu ketemu. Memang tidak mudah, saya mengalami itu, sulit sekali.
setelah ini datang lagi ini terus terus-terusan ini. Tapi sebenarnya kalau kita komit dan konsisten menjaga pola makan, menjaga minum, itu ikutin arahan dokter, minum obat ketika ada keluhan, itu biasanya bisa. Yang sulit kan kita menjaga pola makan dan minum yang sulit, tapi tidak apa-apa. Ini bagian dari proses. Nanti dengan berjalannya waktu pasti akan ketemu. Kemudian dokter juga tidak pernah menyarankan dan tidak melarang untuk berpuasa, oleh karena puasa ini juga sebetulnya inisiatif saya sendiri. Pengalaman saya seperti ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan silahkan komen jika ada hal-hal yang baru di dalam lingkungan cuci darah ini, sehingga kita bisa saling memahami dan saling tukar pikiran. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.